Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masuk pada poin yang ke-14 dari pelajaran kita, Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat hidup bahagia. Pada poin sebelumnya, poin yang ke-13, telah kita jelaskan salah satu pegangan kita di dalam bermuamalah, berinteraksi terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dan keterikatan dengan kita adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafriqu mu'minun mu'minatan in karihahu khuluqan radiya minha khuluqan akhar, in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar, rawahu Muslim. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah, yaitu istrinya sebagaimana kita sebutkan, kalau dia tidak suka satu dari sifatnya, akhlaknya, maka dia ridha terhadap akhlak-akhlaknya yang lain. Ya, ini dasar kita dalam bermuamalah, baik dalam kehidupan berumah tangga, muamalah antara suami dan istri, muamalah antara kita dengan teman-teman kita, dengan kerabat-kerabat kita, muamalah, ya, interaksi yang ketika itu hubungannya adalah pekerjaan. Tidak mungkin seseorang itu tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib. Kalau kita, ya, selalu menyibukkan diri dengan satu kesalahan orang lain dan menuntut kesempurnaan, pasti kita tidak akan dapat. Ya. Dan yang kita lihat dari orang itu adalah nantinya apa? Kesalahannya saja, padahal dia memiliki banyak kebaikan. Nah, kalau ini yang menjadi pegangan hidup kita di dalam bermuamalah, ya, maka dada kita itu akan lapang ketika kita melihat ada yang tidak berkenan di hati kita dari teman-teman kita atau pasangan kita, istri kita, ya. Dan juga
bukan berarti kita menutup sama sekali dari kesalahan tanpa ada bab nasihat, bukan. Ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, poin yang ke-14. Al-aqilu ya'lamu anna hayatahu as-sahihata hayatus sa'adati wat tuma'ninah wa annaha qasiratun jidda fala yanbaghi lahu an yuqassiraha bil hammi wal istirsal ma'al aqdar fa inna dhalika diddul hayati sahiha fayashihhu bihayatihi an yadhhaba katsirun minha nahban lil humumi wal aqdar wala farqa fi hadha bainal barri wal fajiri walakinnal mu'mina lahu minat tahaqquqi bihadzal wasfi al haddul awfar wan nasibun nafi' al ajil wal ajil. Al-aqil seorang yang berakal, dia mengetahui bahwasanya kehidupan dia yang sahihah, yang benar adalah hayatus sa'adati wat tuma'ninah, ya, adalah kehidupan yang berbahagia dan yang tenang. Ingat, semua orang itu tidak ada yang tidak ingin hidup bahagia, baik itu seorang yang beriman ataupun seorang yang kafir. Semuanya ingin hidup bahagia, semuanya. Dia kaya, dia miskin, ya, dia sehat, dia sakit, dia punya masalah, dia tidak punya masalah, semuanya pengen hidup bahagia. Ya. Itu yang dicari. Dan orang pun ketika ingin mencari kebahagiaannya ya bermacam-macam sebagaimana kita sebutkan dari awal. Ya. Dan sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan itu banyak. Ada yang khusus hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman, kebahagiaan yang hakiki, ya. Ada yang di situ ada sebab-sebab yang semua orang bisa melakukannya, tetapi orang beriman memiliki nilai lebih di situ. Nah, kalau kita berbicara kehidupan kita di dunia saja, ya kita tahu bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sekali saja. Ya. Kehidupan kita di dunia ini hanya sekali. Nah, kehidupan kita yang sekali ini di dunia masa kita hidupnya nggak bahagia? Ya. Masa hidupnya tidak bahagia? Sayang nggak kira-kira? Ya. Kehidupan dunia cuma sekali tapi kita nggak bahagia. Bukan berarti
ketika dikatakan bahagia berarti bebas berbuat seenaknya, ya bukan. Bahagia itu beda sekali konsepnya. Paham ya? Tentu kita ingin kehidupan kita sebagai orang yang beriman, kehidupan kita dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ya kan? Nah, waktu kita di dunia ini pendek, sedikit. Wa annaha qasiratun jidda. Ya. Kalau orang kafir atau orang yang hammuhu dunia, tentu mereka inginnya hidup bahagia, yang mereka pikirkan dunia saja. Ya, kalau kita orang beriman, ya di dunia juga bahagia dong, di akhirat lebih-lebih. Ya, jangan berprinsip, biarlah di dunia tidak bahagia, di akhirat saja bahagia. Ya bukan seperti itu konsepnya. Di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia. Ya, dan bahagia tadi, sebagaimana kita sebutkan, ya, tidak peduli apakah kita ini kaya atau miskin, tidak peduli apakah kita ini banyak masalah atau tidak. Bagaimana kita menyikapinya itu yang penting. Ya. Apalagi kalau kita orang yang beriman. Ya, kalau kita orang yang beriman, apapun keadaan kita baik untuk kita, ya kan? Prinsipnya. Baik. Fala yanbaghi lahu an yuqassiraha bil hammi wal istirsal ma'al aqdar. Fa inna dzalika dhidul hayati sahihah. Maka enggak sepatutnya seorang itu, ya, kehidupannya di dunia ini yang sudah sedikit sementara, kemudian ya dia kurangi lagi dengan apa? Dengan kesedihan, kegundahan yang terus menerus. Masalah pasti ada, tidak mungkin seorang itu tidak bermasalah. Kesedihan itu pasti ada, tidak mungkin seorang itu tidak sedih. Dan konsep hidup bahagia di dalam konsep keimanan kita bukan berarti seorang itu terlepas sama sekali dari masalah, bukan. Ya ingat itu, harus dipahami. Oh, kok orang ini hidupnya tenang, bahagia, dia tidak punya masalah, bukan itu. Tetapi bagaimana dia menghadapi masalah tersebut. Apa pegangan kita dalam hal ini? Ya, hadis ajaban li amril mu'min. Itu pegangan, itu harus pegangan yang sangat kuat itu hadis. Jangan sampai tidak hafal, jangan sampai tidak kita amalkan. Ya, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Perhatikan ini. Ini luar biasa, hadis yang luar biasa. Ya. Sudah kita bahas bolak-balik ini hadis. Tapi terus kita ingatkan. Karena apa? Ini menjadi pegangan hidup kita. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, seorang yang beriman. Seluruh perkara hidup dia itu baik untuknya. Dan ini tidak bisa kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kata Rasulullah SAW, walaisa dzalika illa lil mu'min. Ya, yang demikian ini tidak terdapat kecuali pada diri orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan
kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, maka ini baik untuknya. Ketika dia mendapatkan kesedihan, musibah dan lain sebagainya, dia bersabar, ini baik untuknya. Ya. Seorang mukmin ditimpa kesedihan atau tidak? Ditimpa kesedihan. Ditimpa musibah, ditimpa musibah. Tetapi yang membedakan dia dengan yang lainnya adalah bagaimana dia menyikapinya. Ya. Seorang mukmin mendapatkan kenikmatan. Tapi membedakan dia dengan orang yang tidak beriman, bagaimana dia menyikapi kenikmatan tersebut. Seorang mukmin akan mensikapi kenikmatan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap yang benar. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, ini sikap yang benar. Ya. Bagaimana kalau begitu kehidupannya? Ya sudah, antara sabar dan syukur saja. Ya, antara sabar dan syukur. Sebagian ulama menambahkan apa? Ketika dia melakukan dosa, ya, istighfar, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika dia ditimpa kesedihan, ya dia tidak berpanjang-panjang dengan kesedihannya, dengan musibahnya. Ya, wajar kalau seorang itu sedih ditimpa musibah. Ya. Wajar. Bukan sesuatu yang tidak wajar, manusiawi. Tetapi sekali lagi, jadikan itu ladang pahala buat kita dengan bersabar. Ya. Dan begitu juga wajar ketika seorang itu senang dan gembira ketika mendapatkan kenikmatan, asal jangan lupa diri. Jadikan itu ajang kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika diddul hayati sahihah. Yang demikian itu kalau seorang itu sedih berkepanjangan, ada masalah dipikirkan, apalagi masalah orang lain. Nah, ini juga. Ya. Masalah yang enggak ada kaitannya dengan dirinya sendiri. Ya. Sibuk ngurusi yang bukan urusannya. Wassallallahu alaihi. Ya. Fayashihu bihayatihi, fayashihu, dia hendaknya yashih. Apa itu yashih? Pelit dengan kehidupannya. Ya, jangan sampai kehidupannya itu yadhhaba katsirun minhan nahbanil humumi wal aqdar. Ya. Banyak waktu dari kehidupannya itu hanya hilang untuk kesedihan dan hal-hal yang bermasalah ini tadi. Ya. Jangan mau. Ya. Enggak ada waktu untuk tidak bahagia, harusnya gitu dong prinsipnya. Ya. Apapun keadaan kita bisa berbahagia, apalagi kalau kita seorang mukmin. Dengan pegangan tadi. Kalau seorang orang yang kafir, bisa dia mungkin seperti itu, tapi beda. Ya, karena itu kata beliau, wala farqa fi hadza bainal barri wal fajir. Tidak ada perbedaan dalam permasalahan antara seorang yang yang baik dengan yang fajir, yang jelek. Ya, karena bisa jadi dia dari sisi dia bukan orang yang beriman, tapi dia sudah banyak mengalami kehidupan dunia, pengalaman dalam kehidupan dunia, sehingga dia terlatih dirinya untuk menghadapi segala permasalahan. Tapi beda dengan orang beriman, tetapan. Ya, nggak ada konsep sabar dan syukur ini tadi.
bagi orang-orang kafir, seperti konsepnya orang-orang yang beriman, yang mana sabar dan syukur ini adalah ibadah yang luar biasa. Ya, ibadah yang luar biasa. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabarnya kita dan syukurnya kita. Ya, karena itu walaupun bisa saja seorang yang fajir atau orang yang kafir bahkan, ya, dia ketika dia sedih dia tidak terlalu pikirkan, ketika dia dapat nikmat juga tidak terlalu bergembira, ya. Tapi tidak ada konsep ibadah dalam dirinya, beda sama seorang beriman. Ya. Walakin al-mu'mina lahu minat tahaqquq bihadzal wasfi al-haddul awfar. Bedanya orang beriman, ya, ketika dia merealisasikan sifat ini, dia memiliki bagian yang sangat besar. Tadi sabar dan syukur tadi. Ya, ini dua ibadah yang sangat agung. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa dzalika illa lil mu'min." Tidak terdapat hanya kecuali pada orang yang beriman. Nah, kalau ternyata ketika kita mendapati kenikmatan, ya, kita lupa diri, kemudian menggunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang mubazir, ya, hal-hal yang sia-sia, bahkan waliyadzubillah hal-hal yang haram misalnya, nasallallahu alaihi. Sebaliknya ketika kita mendapatkan kesedihan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lupa untuk bersabar. Nah, itu menunjukkan kadar keimanan kita itu masih lemah, berarti tingkat keimanan kita masih lemah. Ya. Wa nasibun nafi al-ajil wal ajil, dan dia memiliki bagian yang sangat bermanfaat orang beriman. Al-ajil wal ajil, di dunia ataupun di akhirat. Ya. Qala al-khamisata asyar, yang ke-15, wa yanbaghi aidan idza asabahum makruhun aw khafa minhu an yuqarina baina baqiyatin ni'ami al-hasilati lahu diniyatan aw dunyawiyatan wa baina ma asabahu min makruhin fa indal muqaranah yattadihu kasratu ma huwa fihi minan ni'am wat mihlalu ma asabahu minal makarih. Ya, poin ke-15 ini sudah disebutkan pada poin-poin sebelumnya. Ya, kita lihat. Wayan bagi aidan. Ya, dan sepantasnya juga ketika seorang itu asabahu makruh, ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, musibah dan lain sebagainya. Au khafa minhu, atau dia khawatir ditimpa yang demikian, dia yuqarin, dia membandingkan antara, ya, baqiyah an-ni'amil hasilah lahu, dia bandingkan dengan nikmat-nikmat yang dia dapatkan, baik nikmat yang sifatnya duniawiyah atau diniyah, nikmat-nikmat dunia atau nikmat yang sifatnya diniyah, agama, keimanan dan lain sebagainya, kemudahan dia untuk beribadah, nikmat. Dia bandingkan dengan musibah yang terjadi atau yang dia khawatirkan terjadi. Ya, ini poin sudah disebutkan pada poin-poin sebelumnya. Diulangi lagi, ditegaskan lagi. Ketika itu fa indal muqaranah, ketika dia bandingkan
yattadih kasratu ma huwa fihi minan ni'am. Ya, maka akan jelas dan tampak banyaknya kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Harus kita bandingkan, karena kadang kalau orang sudah ditimpa musibah dia lupa nikmat yang lain, seolah-olah ya yang dia dapatkan hanya musibah itu saja. Kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok aku ditimpa musibah seperti ini? Nasallallahu alaihi. Ya. Coba kalau dia bandingkan musibah, kesedihan atau masalah yang dia hadapi dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia. Ya, niscaya dia akan dapatkan nikmat-nikmat tersebut jauh lebih banyak. Ya. Nah, kalau orang demikian prinsipnya, lega, lapang dirinya, lapang dadanya. Oh iya ya, banyak nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat kesehatan luar biasa kan. Nikmat kesehatan itu saja itu sudah nggak ada bandingannya. Itu kesehatan itu sifatnya duniawiyah. Nikmat keimanan nggak ada bandingannya lagi sudah. Ya, nikmat keimanan mau dibandingkan dengan apa? Nggak ada bisa dibandingkan. Nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi nikmat dimudahkannya kita beribadah, nikmat kita dimudahkannya untuk menuntut ilmu, nikmat kita memiliki teman-teman yang baik. Itu luar biasa. Ketika kita ditimpa musibah, coba kita lihat, bandingkan dengan nikmat-nikmat ini. Ya, terasa kecil musibah itu dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita. Sehingga apa? Ya, wat mihlalu ma asabahu minal makarih, hilang nanti. Tadi terasa kecil, terasa enteng. Ya. Apa yang dia dapatkan dari musibah tadi. Wa kadzalika yuqarinu baina ma yakhafuhu min hudusi dararin alaihi min hudusi dararin alaihi wa bainal ihtimalatil katsira fis salamati minha. Fala yada al-ihtimal ad-dhaif yaghlibu al-ihtimalat al-katsirah al-qawiyyah wa bidzalika yazulu hammuhu wa khawfuhu. Ya, demikian juga dia membandingkan ya antara hal yang dia khawatirkan dari terjadinya madarat pada dirinya. Artinya ini belum terjadi. Ya, tapi dia mungkin sudah memprediksi akan ada masalah besar misalnya. Tapi masih prediksi bentuknya. Artinya kalau ada prediksi, ada kemungkinan lain. Apa kemungkinan lain itu? Wa bainal ihtimalatil katsira fis salamati minha. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang mungkin dia selamat dari perkara yang mungkin dia khawatirkan tadi. Ya. Artinya ada apa? Ada harapan. Ya. Kalau masih ada harapan itu orang masih bisa berlapang dada. Masih ada harapan. Ini sepertinya bakalan terjadi seperti ini. Tapi cari kemungkinan bahwasanya mungkin ada celah-celah yang dia bisa selamat dari kemungkinan buruk tadi. Itu satu. Yang kedua, dan ini juga sudah pernah dibahas, wa yuqaddir a'dhama ma yakunu minal ihtimalat allati yumkin an tusibahu. Ya, dia juga memperkirakan kemungkinan terburuknya seperti apa.
Ya, kemungkinan terburuknya seperti apa nanti? Paham? Dan dia siapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk tadi. Ya. Karena ini kan keterkaitan dengan kesiapan mental seorang dalam menghadapi permasalahan. Ketika dia siap, oh ini kemungkinan terburuknya adalah seperti ini. Dia siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Fayuwattinu nafsahu li hudutsiha in hadatsat. Ya, dia siapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk ini kalau terjadi. Di sisi lain, wa yas'a fi daf'i ma lam yaqa' minha wa fi raf'i ma waqa'a aw takhfifihi. Dia berusaha ya mencegah, menghalangi sebisa mungkin kalau itu belum terjadi madaratnya, atau mengurangi atau mengangkat kalau sudah terjadi. Ya, jadi gini, kita menghadapi suatu masalah, kita lihat kemungkinan terburuknya ya adalah demikian. Kita siapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi pasrah enggak kita? Tidak. Kita tetap berusaha sehingga ya, kalaupun nanti terjadi kemungkinan terburuk, mental kita sudah siap. Satu. Tetapi dengan usaha yang kita lakukan untuk mengurangi ya kemungkinan terburuk ini, ternyata walaupun ya prediksi bahwasanya akan terjadi masalah yang besar terjadi, tetapi tidak sampai pada kemungkinan terburuk yang kita khawatirkan tadi, separohnya misalnya. Ya, berarti mental kita jauh lebih siap lagi kan? Paham nggak? Ya, kalau yang kemungkinan terburuk saja kita sudah siap, berarti kalau tidak ternyata ketika wakeknya terjadinya tidak sampai kepada kemungkinan yang paling buruk ini, mental kita jauh lebih siap. Ya, mental kita jauh lebih siap. Ya. Sehingga apa? Ya, beda antara seorang yang dia tidak siap menghadapi kemungkinan terburuk, begitu terjadi kemungkinan terburuk kaget dia. Ya. Bisa jadi dia tidak bisa karena kagetnya dan tidak siap, dia tumbang, dia bisa. Tapi kalau seorang yang sudah siap, oh dia sudah tahu ini kemungkinan terburuknya, dia sudah siap menghadapinya. Ya. Selain itu dia sudah berusaha untuk mengurangi kemungkinan terburuk itu terjadi. Nah, itu beda. Ya. Satu lagi, poin yang ke-16. Qala wa minal umurin nafi'ah, dan dari perkara yang bermanfaat, an ta'rifa anna adiyatan nas laka wa khususan fil aqwal as-sayyi'ah la tadurruk. Di antara perkara yang bermanfaat juga engkau mengetahui bahwasanya gangguan manusia kepada dirimu, terlebih ya fil aqwalis sayyi'ah, ya, perkataan-perkataan jelek tentang dirimu, la tadurruk, semua itu tidak akan memadaratkanmu. Ya, bal tadurruhum, bahkan mereka yang akan mendapatkan madaratnya, orang-orang yang mengatakan kejelekan tentang kita. Ya, ini harus kita pahami juga, karena terkadang kita tidak siap dengan perkataan orang lain terhadap diri kita. Ya,
Sehingga ya banyak orang bersikap yang keliru. Yang penting ya orang lain senang. Nah ini ya demikian keadaannya di mana-mana seperti ini. Ya. Janganlah seperti itu, nanti apa kata orang, ya. Yang dipikirin kata orang. Ya. Nah, gak usah mikirin kata-kata negatif dari orang lain kepada diri kita. Kalau dipikirin semua, ya ini yang memadaratkan. Ya illa an asghalta nafsaka fil timami biha. Kalau kita perhatikan, kalau akhirnya kita ya sibukkan diri kita untuk ngikuti kata-kata orang. Tapi kalau kita tidak peduli orang mau ngomongin kita apa, terserah. Yang penting kita tetap dengan prinsip kita, tidak ada yang kita langgar dari syariat. Bismillah, jalan. Orang lain mau ngomong apa, ya apalagi di belakang kita, kecuali kalau dia berikan masukan yang bagus, itu alhamdulillah. Ini kan enggak, kebanyakan kita ngomongnya di belakang, di depan muka baik-baik saja. Ya, ngapain kita pikirin yang seperti itu? Kalau kita pikirin, itu yang memudaratkan kita. Tetapi selama kita abaikan saja yang seperti ini, enggak akan memudaratkan kita, bahkan memudaratkan mereka sendiri. Ya, mereka sibuk dengan ngomongin orang, enggak maju-maju, kita sibuk dengan kegiatan kita. Ya. Wa sawwaqta laha an tamlika masyairaka fa inda dzalika tadurruka kama tadurruhum. Ya. Fa in anta lam tad'a laha balan lam tadurraka syai'a. Ya. Kapan kata-kata mereka, kata-kata negatif yang menyerang kita itu akan bermadarat pada kita kalau kita sibukkan diri kita dengan yang seperti ini. Kalau kita biarkan yang seperti ini menguasai kita, ya sehingga kita kalau bertindak, nanti orang bilang gini, kalau ini nggak selesai yang kayak gitu, ya. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Nggak akan bisa orang itu ridho semua sama kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita hidup kita tenang, ya nggak perlu kita mikirkan kata-kata orang lain tentang diri kita, kecuali kalau memang itu masukan dan kritikannya yang baik dan dia memang menginginkan kebaikan dari diri kita. Ya, tapi kalau hanya sekedar kata-kata negatif, kata-kata orang yang tidak suka, ya abaikan saja, tidak akan memudaratkan kita, kecuali kalau kita sibuk mengurus perkataan mereka, maka akan memudaratkan diri kita sendiri, menghabiskan waktu kita, ya. Dan apa yang kita lakukan dari kegiatan positif tidak akan berjalan dengan sebab itu. Nasallahu alaihi. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.